Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani dari kelas 12 Tata Boga 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agama Islam bab 7 dan bab 8. Bab 7 yaitu mengenai indahnya membangun mahligai rumah tangga, dan bab 8 yaitu mengenai meraih berkah dengan mawaris. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga yaitu untuk membentengi akhlak. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak dan kewajiban suami istri adalah memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami maupun istri. Yang ketiga yaitu setia dalam hubungan rumah tangga. Yang keempat, saling membantu antara keduanya. Kewajiban suami terhadap istri yaitu menjadi pemimpin, memelihara, dan membimbing keluarga lahir dan batin. Yang kedua yaitu memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Yang keempat, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarga dengan cara yang baik. Kewajiban istri terhadap suami yaitu taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir yaitu membantu suami untuk mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Adapun hikmah dari pernikahan yaitu akan terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu akan mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga yaitu terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalin kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Bab 8 Mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama yaitu orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan oleh status hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, dalam kurung uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak legal secara syar'i. Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang serta akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan. Syarat-syarat untuk mendapatkan warisan yaitu tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu.
karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Sebab-sebab menerima harta warisan yaitu yang pertama nasab atau keturunan, yang kedua yaitu pernikahan, yang ketiga yaitu wala. Wala yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Sedangkan sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan yang pertama yaitu adalah kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, yang keempat perzinaan, dan yang kelima li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakui sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak hasil dari perzinaan. Manfaat hukum waris Islam yaitu terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.